Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Nah, pada kesempatan ini ada materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai parabola. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas juga apa itu parabola. Di sini kita ulas sedikit kembali. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu dan garis tertentu itu selalu sama. Saya tampilkan gambar. Ya, dapat lihat di sini titik F. Nah, titik tersebut dinamakan fokus, notasinya adalah F. Dan garis tersebut ini dinamakan direktrix dan notasinya adalah D. Nah, terdapat dua macam bentuk parabola, yakni parabola horizontal dan parabola vertikal. Nah, sebelumnya sudah saya bahas parabola horizontal dengan puncak O 0,0 dan parabola vertikal dengan puncak O 0,0. Sekarang kita masuk pada materi parabola horizontal dengan puncak M, A, B. Nah, bentuk umumnya yaitu Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 4P dikali X dikurang A. Saya tampilkan gambar di sini. Ya, di mana koordinat fokusnya di F, P tambah A, B. Dapat dilihat ini F yang ini. Kemudian persamaan direktrixnya itu X sama dengan negatif P ditambah A. Kemudian persamaan sumbu simetrisnya yaitu Y sama dengan B. Dan panjang latus rektum atau disingkat LR itu sama dengan 4P. Nah, dengan catatan jika P-nya lebih dari 0, maka kurva membuka ke kanan. Nah, jika P-nya lebih kecil dari 0, kurva membuka ke kiri. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan titik puncak dari parabola Y kuadrat ditambah 2X dikurang 6Y ditambah 11 sama dengan 0. Penyelesaian. Saya tuliskan kembali soalnya. Y kuadrat tambah 2X kurang 6Y tambah 11 sama dengan 0. Kemudian untuk negatif 2, untuk positif 2X dan positif 11-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Maka bentuknya menjadi Y kuadrat dikurang 6Y sama dengan negatif 2X dikurang 11. Nah, tersisalah Y kuadrat kurang 6Y di sebelah kiri dan negatif 2X kurang 11 di sebelah kanan. Nah, Y kuadrat dikurang 6Y ini kita buat menjadi bentuk kuadrat sempurna, artinya dimanipulasi menjadi Y kuadrat kurang 6Y tambah 9. Karena di ruas kiri ini ada tambah 9, ruas kanan juga harus ditambah 9. Maka yang di ruas kanan menjadi negatif 2X dikurang 11 ditambah 9. Nah, bentuk Y kuadrat kurang 6Y tambah 9 ini kalau dibuat ke dalam bentuk kuadrat sempurna, maka bentuknya menjadi Y kurang 3 kuadrat. Nah, sama dengan yang di ruas kanan menjadi negatif 2X kurang 2. Kemudian Y kurang 3 dikuadratkan sama dengan, ya, ini negatif 2X kurang 2 nya ini dimanipulasi, ya, negatif 2 nya dikeluarkan sehingga negatif 2 buka kurung X tambah 1 tutup kurung menjadi seperti ini. Ya, berikutnya Y kurang 3 dikuadratkan sama dengan, ya, negatif 2 dikali X dikurang 1. Artinya kita manipulasi yang awalnya bentuk penjumlahan menjadi bentuk kurang. Ya, karena apa? Untuk menyesuaikan dengan rumus. Nah, apa tuh rumusnya? Y kurang B kuadrat sama dengan 4P dikali X dikurang A. Nah,
berdasarkan persamaan bentuk parabola horizontal, terlihat B-nya itu sama dengan 3 dan A-nya sama dengan negatif 1. Lihat yang bersesuaian ini. Maka dapat disimpulkan, jadi titik pusat A, B-nya adalah negatif 1,3. Berikutnya kita masuk pada parabola vertikal dengan puncak M, A, B. Nah, parabola ini mempunyai bentuk umum X kurang A kuadrat sama dengan 4P kali Y kurang B. Saya tampilkan gambar di mana dapat dilihat koordinat fokusnya di F yang ini adalah A, P tambah B. Kemudian persamaan direktriksnya yang di ini adalah Y sama dengan negatif P ditambah B. Ya, berikutnya persamaan sumbu simetrinya X sama dengan A. Kemudian panjang laktus rektum AB sama dengan 4P. Ya, dengan catatan jika P lebih besar 0 maka kurva membuka ke atas. Nah, jika P lebih kecil 0, kurva membuka ke bawah. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan titik fokus dari parabola X kuadrat tambah 10X kurang 8Y tambah 41 sama dengan 0. Kita jawab. Saya tuliskan kembali soalnya. X kuadrat tambah 10X kurang 8Y tambah 41 sama dengan 0. Nah, negatif 8Y dan positif 41, posisinya saya pindah ke ruas kanan. Maka bentuknya menjadi X kuadrat tambah 10X sama dengan 8Y kurang 41. Kemudian, X kuadrat tambah 10X ini sama seperti dengan contoh yang sebelumnya. Kita manipulasi agar bisa dibuat dalam bentuk kuadrat sempurna. Sehingga bentuknya menjadi X kuadrat tambah 10X tambah 25. Nah, karena ruas kiri ditambah 25, ruas kanan juga harus kita tambah dengan 25. Menjadi 8Y kurang 41 tambah 25. Kemudian, X kuadrat tambah 10X tambah 25, bentuknya bisa kita rubah menjadi X tambah 5 kuadrat. Sama dengan 8Y kurang 16. Nah, X tambah 5 kuadrat sama dengan 8 kali Y kurang 2. 8-nya kita pisah. Kemudian, X dikurang negatif 5 dikuadratkan sama dengan 4 dikali 2 dikali Y kurang 2. Nah, kenapa saya buat begini? Agar dia bisa sama dengan rumus yang sudah kita lihat di awal tadi. Apa itu rumusnya? X dikurang A kuadrat sama dengan 4P dikali Y kurang B. Nah, berdasarkan persamaan bentuk parabola vertikal, terlihat A-nya sama dengan negatif 5, B-nya sama dengan 2, dan P-nya sama dengan 2. Jadi, titik fokusnya adalah F buka kurung A, P tambah B tutup kurung. Kita substitusikan nilainya sama dengan F negatif 5, 2 tambah 2. Maka F min 5,4. Ini dia titik fokusnya. Ya, itu tadi sedikit materi mengenai parabola horizontal dan vertikal dengan puncak M, A, B. Ya, di sini saya ada latihan 2 soal. Bisa kalian kerjakan di aplikasi psikologi. Tanamkan karakter disiplin, percaya diri, pantang menyerah, teliti, berpikir kritis, dan jujur. Ya, ingat ya anak-anak semua, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we can.